Halo, pecinta film yang budiman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, gue bakalan nyeritain film yang berjudul Joker 2019. Film ini menceritakan latar belakang Joker, yang mana pada awalnya ia adalah manusia biasa seperti kita, yang juga memiliki rasa iba dan juga kesedihan dalam hidupnya. Namun ia tak pernah mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di lingkungannya hingga ia merasa sangat depresi dan berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Gaskeun. Film dimulai ketika suatu pagi yang cerah. Arthur Fleck yang sedang melihat wajahnya jadi badut. Dia mereka-reka wajah tersenyumnya. Ia menarik kedua ujung bibirnya hingga terlihat tersenyum. Akan tetapi air matanya mengalir. Arthur adalah seorang laki-laki yang punya pekerjaan jadi badut sewaan di sebuah kantor yang bernama Ahas. Suatu hari, dia ditugaskan untuk menjadi badut yang tugasnya menari sambil membawa papan bertuliskan diskon di depan toko yang sudah mau bangkrut. Tiba-tiba, papan tersebut dicuri oleh sekelompok remaja. Arthur pun kemudian mengejar remaja itu hingga sebuah gang sempit. Sesampainya di sana, Arthur tiba-tiba dipukul menggunakan papan tersebut hingga tersungkur dan dihajar oleh remaja tersebut. Dijelaskan kalau Gotham saat itu rawan banget dengan tindak kriminal dan pengangguran pun merajalela. Tapi isu-isu ini tidak diangkat ke media. Mereka cuma sibuk dengan isu-isu kalangan atas, termasuk Thomas Wayne yang akan waktu itu akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Arthur ini rutin mengunjungi dinas sosial untuk berkonsultasi dan mengambil obat atas gangguan kejiwaannya. Dia selalu bilang kalau di otaknya cuma ada pikiran-pikiran negatif yang tidak berhenti-henti. Perjalanan pulang dari dinas sosial, Arthur naik bus dan duduk di belakang seorang anak kecil. Kemudian dia memutuskan untuk membuat wajah-wajah lucu dan membuat anak itu tertawa. Tiba-tiba ibu anak tersebut nengok dan membentak Arthur untuk tidak mengganggu anaknya. Bukannya berhenti, Arthur malah tertawa sekencang-kencangnya dan tidak berhenti hingga terbatuk-batuk. Nah, di sini kita dapat penjelasan bahwa Arthur memiliki gangguan saraf, di mana dia tidak bisa berhenti ketawa di saat dia merasa panik atau cemas. Jadi dia tuh ketawa kenceng banget gitu, tapi mukanya gak ada ekspresi sama sekali. Arthur kemudian pulang ke apartemennya. Di sana dia tinggal bersama ibunya yang bernama Penny, yang sudah tua dan sakit. Setiap malam mereka punya kebiasaan nonton acara talk show Murray Franklin. Murray adalah idolanya Arthur. Dari idolanya itu dia jadi kepicu untuk menjadi stand up komedian. Saking ngefansnya, bahkan Arthur sampai berimajinasi kalau Murray pengen mengangkat dia jadi anaknya.
Okay, we got a big show tonight. Stay tuned. We'll be right back. That was great, Arthur. Thank you. I mean, I loved hearing what you had to say. It made my day. Thanks, Murray. You see all this, the lights, the show, the audience, all that stuff. I'd give it all up in a heartbeat to have a kid like you. Di tempat kerjanya, Arthur dikasih senjata untuk melindungi diri dari Randall, yang merupakan salah satu rekan kerjanya. Arthur sudah berusaha untuk menolak, tapi Randall tetap bersikeras untuk ngasih senjata itu. Dia bilang kalau Arthur bisa membayar senjata itu nanti. Arthur juga punya satu teman kerja lagi namanya Gary. Ketika pulang di apartemennya, dia satu lift dengan perempuan bernama Sophie. Mereka cuma saling bertatap sambil berbicara sedikit. Keesokan harinya, Arthur mengikuti Sophie seharian kemanapun perempuan itu pergi. Arthur juga sering datang ke klub stand up komedi dan nonton sebuah perform. Kemudian dia tulis tips-tips yang perlu diingat untuk bisa bikin orang ketawa. Karena merasa tertarik dengan Sophie, Arthur dekat dengan Sophie sampai dia berani ngajak perempuan itu untuk datang ke grup di mana Arthur akan perform stand up komedi. Di stand up komedi itu tentu aja Arthur panik dan mulai tertawa sendiri nggak kontrol. Tetapi akhirnya dia bisa juga nggak baca jokes dari buku catatannya, yang tertawa cuman Sophie aja. Parah banget. Arthur dikasih kerjaan untuk menghibur anak-anak yang lagi sakit di sebuah rumah sakit. Saat dia lagi nari-nari sambil menghibur, tiba-tiba senjata yang dikasih Randall jatuh ke lantai. Berita ini juga sampai ke telinga bosnya. Akhirnya Arthur dipecat. Ditambah lagi Randall nggak ngaku kalau dia yang ngasih senjata. Dia bilang ke bosnya kalau Arthur yang minta senjata. Seakan gak cukup berat penderitaan Arthur. Ketika Arthur mengunjungi dinas sosial untuk meminta obat rutinnya, ternyata pemerintah tidak lagi mendanai dinas tersebut. Hal ini mengakibatkan si Arthur nggak bisa lagi datang ke tempat itu untuk konsultasi dan mendapatin obatnya secara gratis. Parah pemerintahnya. Sabar guys, sebat dulu lah. Alright, that's my time. Thank you very much, guys. One more time, Sam Real, y'all. Alright, now this next comic describes himself as a lifelong Gotham resident who... Di perjalanan pulang menggunakan kereta, Arthur bertemu dengan 3 orang pegawai muda yang kemudian diketahui adalah karyawannya Thomas Wayne yang menggoda perempuan. Di dalam gerbong itu cuma ada mereka berlima, jadi perempuan itu ngelirik untuk minta tolong. Karena Arthur langsung ngerasa nggak nyaman dan cemas, dia akhirnya mulai tertawa sendiri nggak kontrol. Hal itu yang ngebuat 3 orang itu pindah target ke Arthur. Perempuan itu buru-buru kabur pas perhatian 3 orang itu pindah ke Arthur. Arthur dipukulin, ditendangin. Tapi di saat yang sama dia tetap nggak bisa kontrol tertawa sampai dia kehabisan napas. Hal itu Arthur lagi-lagi membawa senjata dan dia langsung menembak mati 3 orang itu. Anehnya setelah penembakan, bukannya ngerasa khawatir dan tegang, Arthur malah ngerasa nemuin jati dirinya sendiri. Berita tentang kematian 3 pegawai muda itu jadi heboh. Banyak media yang berita ini tuh penyerangan terhadap kaum atas. Sejak saat itu terjadi huru-hara semacam demo gitulah, yang mana semua orang pakai topeng badut. Jadi pembunuh yang dilakukan sama badut itu menjadi pemicu masyarakat untuk protes sama pemerintah yang aneh itu. Thomas Wayne juga ngasih pendapat mengenai demonstrasi tersebut, tetapi dia malah bilang kalau orang-orang topeng badut itu cuma dari kalangan bawah.
Dia tipikal politikus tajir yang sangat trending. Arthur ngebuka salah satu surat yang dikirim oleh Venice ke Thomas Wayne. Isinya adalah ternyata Arthur adalah anaknya Thomas. Mengenai fakta itu, akhirnya Arthur berangkat ke rumahnya Wayne, di mana dia ketemu dengan Bruce Wayne yang masih kecil dan sampai ngasih trik sulap yang bikin Bruce ketawa. Arthur akhirnya diusir sama Alfred yang bilang kalau Penny itu delusional dan Arthur bukanlah anak Thomas. Ketika sampai ke apartemen, Arthur melihat ibunya lagi diangkat pakai tandu untuk dibawa ke rumah sakit. Tanya, ibunya tiba-tiba kena serangan stroke, yang kemudian diketahui kalau ibunya tuh serangan stroke karena diinterogasi sama 2 orang detektif yang datang ke apartemennya untuk nanya perihal penembakan 3 orang oleh seorang badut. Arthur ketika diinterogasi cuman ngeles sambil ngerokok. Yeah, it's horrible. Right. So we spoke with your boss over at Ha-Ha's. He said you were fired for bringing a gun into the children's hospital. Is that true, Mr. It was a Fleck? prop. It's part of my act. I'm a party clown. All right, so why were you fired? Sakit dia tetap nonton talk show-nya Murray. Makin berbinar ketika tahu kalau Murray ternyata muter video dia saat melakukan stand up komedi kemarin. Sayangnya itu cuma untuk mengolok-ngolokkan Arthur. Dia bilang kalau lawakannya Arthur nggak lucu sama sekali. All right. Got a great show for you tonight. Chuck Conde. City for weeks seems close to exploding. Protesters, many dressed Perasaan Arthur telah hancur sekali lagi. Saat terjadi demo ricuh, Arthur mengambil kesempatan ini diam-diam untuk menemui Thomas yang lagi nonton Charlie Chaplin, yang demonya di depan gedungnya. Di dalam dia malah ketawa-ketawa nonton film komedi. Di tempat itu terjadi perdebatan yang berujung Arthur ditabok sama Thomas. Thomas bilang kalau Fanny itu delusional yang sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Dia selalu berimajinasi menjadi kekasihnya Thomas. Arthur juga merupakan anak yang diadopsi ketika dia masih bekerja dengan keluarganya Wayne. Ya, di sini Arthur juga kumat dan gak bisa kontrol ketawanya. Touch my son again, I'll fucking kill you. Malamnya di apartemen Arthur dapat telepon dari Murray Talk Show sebagai tamu. Video Arthur diputar. Arthur pun setuju. Masih mencari fakta, Arthur pergi ke rumah sakit jiwa Arkham, tempat ibunya dulu dirawat. Untuk lihat rekam medisnya, di sana dia lagi mendapat fakta pahit. Ternyata ibunya memang delusional, yang dia beneran anak adopsi. Ibunya masuk rumah sakit jiwa karena membiarkan pacarnya memukuli Arthur sampai terluka dan cedera kepala berat. Mungkin ini yang alasan kenapa Arthur ketawa-ketawa gak jelas ya. Arthur yang sudah hancur berkali-kali, dan kali ini juga dia udah gak minum obat penenangnya sama sekali. Udah gak bisa kontrol diri lagi di sini. Dia balik ke rumah sakit untuk menemui ibunya dan membunuh ibunya dengan cara menekan bantal ke mukanya. Pulang ke apartemen, Arthur langsung masuk ke apartemennya Sophie. Sophie kaget dong dan minta Arthur keluar baik-baik dan akan menelpon ibunya Arthur. Di sini kita tahu kalau dia dekat dengan Sophie hanyalah khayalan semata. Besoknya, dia lagi siap-siap dandan untuk datang ke acara Murray. Ketika dia sudah menggunakan make up, teman kerjanya dulu, Randall sama Gary datang untuk berkunjung, semacam ngelayat gitulah. Mereka membawa 1 botol Amer untuk diminum bersama. Tapi kemudian Randall bilang kalau semua badut di tempat kerja diinterogasi tentang pembunuhan di kereta.
Mungkin di sini Arthur ngerasa kecetus lagi untuk marah sama Randall. Tanpa basa-basi dia nusuk Randall sampai mati. Arthur ngebiarin Gary pergi karena dulu saat di kantor cuman dia satu-satunya orang yang baik sama Arthur. Bahkan sebelum pergi Arthur cium kening Gary sebagai ucapan terima kasih. Di perjalanan Arthur dikejar lagi sama 2 detektif yang dulu interogasi dia. Arthur lari dan masuk ke dalam yang isinya penuh dengan massa yang pakai topeng badut. Detektif tersebut kesulitan mencari Arthur. Akhirnya dia kayak nodongin senjata gitu kemana-mana biar orang-orang pada minggir. Bukannya orang-orang minggir, malah ngegebukin dia sampai mereka koma. Di stasiun TV atau di belakang layar, Arthur ketemu sama Murray dan bilang kalau dia pengen diperkenalkan sebagai Joker. Karena Murray bilang "Hi is the Joker" ketika stand up komedinya Arthur diputar di acaranya. Ketika acara sudah mulai, Arthur diminta untuk membaca salah satu jokesnya yang ternyata nggak lucu sama sekali. Sebenarnya Arthur udah sadar diri kemarin-kemarin kalau dia diundang pasti cuman untuk diejek, jadi pikiran negatif dia udah menjadi-jadi di dalam kepalanya. Setelah bacain jokes, akhirnya dia ngaku kalau dia yang membunuh 3 orang di dalam kereta itu. Arthur bilang media terlalu berpikir sama orang dari kalangan atas. Semua orang sibuk memperdebatkan 3 orang itu. Lain hal kalau orang-orang seperti Arthur yang mati pasti mereka cuma lewat doang, nggak ngerasa simpati apa gimana gitu. Arthur bilang ke semua audien hanya peduli sama korban karena Thomas Sweeney juga peduli sama sekali nggak adil. Saat semuanya sudah riuh dan mulai ada yang berteriak agar mengeluarkan Arthur dari show, Murray mulai berdebat dengan Arthur dan bilang kalau perbuatannya nggak salah dan nggak lucu. Arthur yang ternyata membawa senjata menembak kepala Murray di hadapan kamera. Beritanya langsung jadi heboh di mana-mana. Gotham semakin ricuh sama demonstran yang pakai topeng badut. Dia menganggap kalau Arthur adalah kayak semacam perwakilan mereka. Keluarga Wayne saat itu lagi ada di bioskop tengah kota dan mereka mengendap-endap untuk pergi dengan aman lewat jalan belakang. Saat itulah Thomas Wayne dan istrinya ditembak di hadapan Bruce oleh salah satu demonstran. Arthur ditangkap polisi dan di sepanjang jalan dia melihat demonstran semakin ricuh sampai menghancurin semua hal yang ada di jalan. Tiba-tiba mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak oleh sebuah ambulans yang ternyata dibawa oleh salah seorang demonstran untuk membebaskan. Semua demonstran nyuruh Arthur naik ke atas kap mobil karena mereka menganggap kalau Arthur adalah pemimpin mereka. Akhirnya Arthur mendapat pengakuan dari orang-orang seperti yang selama ini. Beberapa waktu kemudian terlihat kalau Arthur sekarang jadi pasien di rumah sakit jiwa. Dia ketemu sama seorang pegawai baru dari dinas sosial yang baru. Di tengah obrolan Arthur ketawa sendiri. Pegawai tersebut ingin Arthur menceritakan jokesnya, tetapi Arthur bilang, "Kamu gak bakalan ngerti." Beberapa menit kemudian terlihat Arthur lari keluar dari ruangan tersebut dan kakinya banyak darah. Selesai.